Ya, nasib pekerja kelas menengah diindikasi bisa kembali merana karena bertambahnya potongan gaji mereka. Andai kita ingat setelah munculnya potongan gaji untuk iuran tapera, kini pekerja kelas menengah harus menelan pil pahit kembali, yakni adanya rencana asuransi wajib kendaraan bermotor dari pemerintah. Akankah rencana ini menjadi kabar yang cukup mendebarkan pula bagi kelas menengah? Selengkapnya akan kita ulas bersama di siang hari ini dalam Derita Kaum Kelas Menengah, Gaji Bakal Dipotong Asuransi Kendaraan. Nah, kita bergeser begitu ya, pemerintah dikabarkan berencana untuk mewajibkan asuransi wajib bagi kendaraan bermotor atau nantinya seluruh mobil dan juga motor wajib untuk ikut asuransi third party liability atau biasa dikenal dengan TPL. Dan saat ini pemerintah begitu ya sedang menggodok aturan terkait kewajiban asuransi kendaraan bermotor tersebut termasuk OJK atau Otoritas Jasa Keuangan yang kini pun sedang menyusun aturan kewajiban seluruh kendaraan di Indonesia wajib memiliki asuransi TPL mulai pada Januari 2025 nanti. Nah, sedikit informasi yang belum familiar dengan asuransi TPL ini. Asuransi ini adalah asuransi yang memberikan ganti rugi begitu ya, secara langsung kepada pihak ketiga yang disebabkan oleh kendaraan bermotor yang juga dipertanggungkan sebagai akibat resiko yang dijamin dalam polis. Jadi misalnya amit-amitnya kendaraan Anda menabrak kendaraan lain, Anda sudah tidak perlu repot-repot keluar uang ganti rugi, tapi asuransilah atau asuransi inilah yang akan bisa digunakan dalam menanggung resiko ganti rugi tersebut. Nah, tentunya dari hal ini gimana? Kelas menengah makin terbantu atau justru makin terbebani karena akan ada pos pengeluaran lagi dari gaji Anda? Jawab di kolom komentar begitu ya. Dan selanjutnya saat ini sudah ada iuran apa saja sih yang juga turut membayangi nasib kelas menengah? Kita lihat di slide selanjutnya. Mencoba menjabarkan begitu ya deretan iuran pekerja kelas menengah di Republik ini, di mana ada beberapa aspek pengeluaran yang tentu harus masuk dalam hitung-hitungan gaji kelas menengah dalam tiap bulannya. Misalnya saja, selain rencana asuransi kendaraan bermotor, sebelumnya juga ada isu terkait kebijakan ataupun kebijakan kewajiban untuk berpartisipasi dalam iuran tapera. Nah, ini sempat rame begitu ya dan juga mengundang reaksi publik yang sangat besar. Kala itu akhirnya pemerintah pun melakukan penundaan dalam melakukan implementasi kebijakan dari tapera ini. Selanjutnya, masyarakat menengah juga telah dibebani iuran BPJS Ketenagakerjaan dan juga BPJS Kesehatan. Walau kedua aspek BPJS ini memanglah penting, tapi tentu ada iuran juga yang harus merogoh kocek gaji terkasus bagi golongan pekerja kelas menengah di tanah air kita. Lalu tantangan apa lagi yang kini dihadapi oleh golongan kelas menengah di tanah air? Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, di sini menyandang status tanggung alias tidak miskin dan juga sulit kaya atau tidak kaya begitu ya. Warga kelas menengah di Indonesia selama ini masih kurang diperhatikan oleh pemerintah dalam berbagai instrumen kebijakannya, di mana kurangnya perhatian terhadap kelas menengah ini bisa saja menjadi ancaman pula untuk mimpi Indonesia emas di tahun 2045 nanti. Karena masyarakat kelas menengah saat ini kerap diandalkan sebagai penggerak ekonomi nasional karena kontribusinya masih terbesar dari golongan masyarakat lain. Meski demikian, nyatanya, kelompok ini masih banyak yang hidup pas-pasan dari hari ke hari atau riskan untuk jatuh ke golongan miskin apabila tak ada perhatian melalui kebijakan pemerintah. Dalam kelas menengah juga minim sekali bantuan, tetapi untuk pengeluaran terus membengkak akibat banyak aturan baru terkait pemotongan gaji karena memang sejumlah iuran wajib yang diturunkan melalui kebijakan pemerintah. Tak kalah peliknya, saat ini pun survei dari Badan Pusat Statistik atau BPS memperlihatkan adanya tekanan daya beli, yang mana ini juga pastinya kelas menengah pun ikut terdampak dari kondisi ini. Mereka berhadapan dengan gaji yang bergerak stagnan, namun harga-harga melambung tinggi terkerek oleh inflasi. Semoga atas kondisi ini juga cepat ditemukan begitu ya solusi yang paling aman agar memang kelas menengah selamat dari jurang kemiskinan.